Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu tuh senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema makna dari kata Haleluya Soli Deo Gloria. Kali ini kita akan membahas makna Haleluya Soli Deo Gloria. Di bagian pertama, kita akan membahas kata Haleluya. Haleluya menjelaskan bahwa kata ini adalah sebuah pujian kepada Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 146 sampai 150, ayat pertama dan ayat terakhir selalu ditutup dengan kata haleluya. Yuk kita baca dulu aja makna dari kata haleluya. Mazmur 146 Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu ayat pertama. Sekarang kita ayat 10. Tuhan itu adalah Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun temurun. Haleluya. Lagi Mazmur 147 dibuka dengan kata haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. 148. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat yang tinggi. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. 149. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dengan jemaah orang saleh. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. 150. Haleluya, pujilah Allah di tempat yang kudusnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi tadi itu saya membahas di Mazmur 146 ayat 1 dan ayat terakhir. Ayat pertama dan ayat terakhir. Begitu juga 147, 48, 49, 150. Itu saya bahas ayat pertama dan ayat terakhir. Nah, maksudnya gini. Makna kata haleluya itu berarti memuji nama Tuhan. Makanya pemazmur ingin bahwa senantiasa ingin memuji nama Tuhan. Makanya 73 Mazmur itu ditulis oleh Daud. Sebagian besar itu ditulis oleh Daud. Ada Mazmur Asaf, Bani Korah, Etan dan macam-macam, Musa dan macam-macam. Dan juga makna dari kata haleluya itu adalah menjelaskan yang biasanya digunakan dalam puji-pujian. Pokoknya kata haleluya itu adalah satu momentum di mana kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan.
menggali makna dari kata haleluya adalah sebagai seruan penuh sukacita, sebuah kegembiraan untuk memuji, meninggikan, menghormati, dan menyatakan kebesaran Allah terhadap umat kesayangannya. Dan juga makna kata haleluya juga itu adalah satu momentum makna yang terdalam bahwa kita selama kita hidup dalam dunia ini kita harus tetap memuji nama Tuhan di sepanjang waktu sampai akhir hayat kita. Sekarang bagian yang kedua, solideo. Menjelaskan makna solideo dalam bahasa Latin yang berarti hanya bagi Allah. Jadi kalau digabung haleluya solideo itu mempunyai dua makna yang tersirat, bahwa kita harus di sepanjang kehidupan kita memasuki momen-momen yang tertentu yang Tuhan sudah nyatakan pertolongannya yang ajaib terhadap kehidupan kita, kita patut memuji, memuliakan, dan menyatakan kebesarannya. Dan juga haleluya solideo gloria juga menyatakan bahwa kita memuji nama Tuhan dengan kemuliaan yang begitu besar yang kita harus persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga kalau dua kata ini digabung, haleluya solideo, artinya segala kemuliaan itu bagi Tuhan. Kalau kita sebagai umat percaya itu harus senantiasa hidup takut akan Tuhan, taatilah kebenaran firman Tuhan. Makanya kita patut bersyukur di setiap musim kehidupan kita bahwa ada penyertaan tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, baik di masa baik, tidak baik, sukar, baik buruk, suka duka, semua penghiburan. Tuhan berada di setiap musim kehidupan kita. Entah itu musim terjepit sekalipun, saya bilang terjepit sekalipun, Tuhan pasti ada di sana karena Dia adalah salah satu jalan keluar, jalan keselamatan yang sejati, yaitu di dalam nama Yesus. Bagian ketiga ini gloria. Gloria dalam bahasa Latin adalah kemuliaan, yang berarti kemuliaan. Menyadari bahwa kemuliaan yang sejati hanya dapat diberikan Allah yang adalah sumber kemuliaan yang sempurna. Dan menggali pemahaman akan kebesaran, keagungan, dan keindahan Allah yang patut kita puji dan muliakan. Makanya kalau digabung itu ya, kalau digabung semuanya, haleluya solideo gloria, berarti adalah satu momentum besar di mana kita harus merayakan, meninggikan nama Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan kebesaran nama Tuhan. Karena nama Yesus itu yang telah menolong
setiap kehidupan kita, dalam keadaan terjepit sekalipun, di setiap musim, baik buruk, suka duka, semua asam garam, pahitnya kehidupan, semua kita sudah lakukan kalau bersama dengan Yesus. Makanya di setiap kehidupan kita, marilah kita memuji, patut bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, terutama nafas ini, nafas kehidupan ini sebenarnya miliknya Tuhan. Makanya yuk dibaca lagi, yuk dibaca 1 Korintus 6, 19, 20. 1 Korintus 6, 19, 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang memperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya Rasul Paulus adalah seorang dulunya penjahat yang bernama Saulus. Saulus itu jahat dulunya jahat karena ada terang cahaya dari sorga, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang memperlihatkan kepada Paulus, ini loh aku loh, sing yang mbok aniaya itu aku. Terus sering berjalannya waktu, Paulus menjadi buta. Terus dipertemukan oleh Ananias dan Paulus. Jadi Paulus itu datang ke rumahnya Ananias supaya sebelumnya Ananias itu sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa nanti ada Saulus ini datang ke rumahmu minta dibaptis. Nah, dari nama Saulus setelah dibaptis menjadi Paulus. Nah, Paulus ini nantinya memberitakan Injil ke tempat-tempat yang lain seperti jemaat Roma. Makanya sebagian besar ya kitab Perjanjian Baru ini sebagian besar ditulis oleh Paulus di bait, bukan di bait Allah ya, pokoknya ditulis oleh Paulus, diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis semua kitab Perjanjian Baru, separuh tapi. Makanya Rasul Paulus sendiri menekankan di jemaat Korintus bahwa hidupmu itu sudah lunas dibayar. Makanya di dalam setiap aspek kehidupan kita itu kita harus memuji, memuliakan, berjuanglah hidup saudara untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Berjuanglah itu tok loh saudara, yang Tuhan kepengin dari dulu semenjak manusia pertama diciptakan di muka bumi ini. Itu loh yang Tuhan pengen. Ya berhubung manusia itu sudah jatuh, terpisah
dari hadirat Allah, makanya kita semua jatuh dalam dosa. Ya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan kita mempunyai akses 24 jam nonstop untuk selalu bersyukur atas segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Makanya makna dari kata haleluya soli deo gloria adalah segala puji, kemuliaan, keagungan, kebesaran, keindahan hanya kita persembahkan semuanya untuk nama Tuhan yang ajaib. Oke saudara, demikian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.